Susah mancing kalau sedang banjir. Ikan bersembunyi dan mungkin lari. Sama dengan ya mungkin silin. Karena biaya besar, ya ada yang berusaha untuk sembunyi dan lari. Tapi karena sudah masuk dalam RKU, tidak bisa lari lagi. Jadi terkait dengan bincang-bincang pada saat posisi mancing di sini, sebelumnya saya langsung terpikir lagi dan takut hilang di pikiran saya, ya saya ceritakan kembali, sekedar berbagi. Pada saat awal kita melaksanakan program teknik silvicultur intensif dengan sistem jalur, sebelumnya saya cerita kalau memang kita belum memiliki bibit yang sesuai, artinya semua kegiatan per item kegiatannya belum standar, dan saya sarankan menanam dengan teknik silvicultur intensif secara bertahap, seperti target 1000 hektar. Untuk tahun pertama kita tanam 200 hektar, tahun berikutnya sudah bagus naikkan jadi 400 hektar, artinya sudah 600 hektar. Ya memang PR bertambah terus karena kan tiap tahun blok ada tebang, ada tanggung jawab kita sebagai pelaksana silin untuk menanami kembali, tapi nggak apa-apa, ada PR. Muncul sekarang di otak saya ada sedikit permasalahan kalau kita menanam secara bertahap. Artinya kita harus diskusikan matang ke pimpinan atau ke manajemen bagaimana rancang bangun persemaiannya nanti. Karena begini, kalau kita merancang persemaian untuk target tanam 1000 hektar, kalau betul kita tiap tahunnya melaksanakannya 1000 hektar, artinya persemaian itu efektif dan mungkin juga efisien. Tapi kalau kita merancang persemaian untuk target 1000 hektar per tahun, pelaksanaannya kita bertahap seperti tadi hanya 200 hektar, maka persemaian nantinya tidak akan efektif dan efisien. Karena apa? Produksi persemaian sangat besar untuk 1000 hektar, sementara target tanam kita bertahap tadi untuk menanami 200 hektar saja per tahun. Nah ini maksud saja yang harus diskusikan, apakah pimpinan atau manajemen siap kita membangun misalnya 1000 hektar. Harapan ini suatu saat kalau sudah stabil, sudah bagus, target per tahunnya akan 1000 hektar, jadi klop, efektif dan efisien. Tapi pada awalnya kita harus menanam bertahap seperti 200 hektar, persemaian akan membludak bibitnya karena kelebihan 800 hektaran kapasitas persemaian siap bibit siap tanam untuk memproduksi pada blok 25% atau blok open area yang siap tanam. Kalau manajemen siap kelebihan bibit, ya kayaknya berarti sepakat. Tapi kalau tidak siap, ini harus dicarikan solusi. Artinya apa? Target tanam 1000 hektar, sampai kita mau tanam per tahunnya 200 hektar, berarti kita harus bangun persemaian dengan kapasitas untuk menghasilkan bibit siap tanam seluas 200 hektar juga. Itu baru efektif dan efisien penanamannya. Artinya
bibit tidak membludak, tidak kelebihan. Kelemahannya apa? Suatu saat tahun depan mau meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan target tanam, ya mau tidak mau ini sudah tidak mampu persemaian yang dirancang untuk target tanam 200 hektar. Mau tidak mau membangun bangunan baru untuk memenuhi penambahan target tanam tadi 200 hektar menjadi 400 hektar, berarti harus ada bangunan yang sama kapasitas dan sama produksi bibit siap tanamnya untuk 200 hektar. Jadi dua persemaian pertama yang sudah dibangun terlebih dahulu untuk target tanam 200 hektar, persemaian berikutnya mengembangkan atau menambah luasan persemaian sesuai dengan peningkatan target tanam. Kalau nambah 200 berarti harus membangun persemaian dengan kapasitas yang sama yang dapat menghasilkan bibit siap tanam 200 hektar, sama dengan yang pertama. Selanjutnya juga seandainya meningkat lagi menjadi misalnya langsung 1000 hektar, nah ini berarti harus membangun atau menambah persemaian secara bertahap dan pada akhirnya sesuai dengan target blok RKT misalnya 1000 hektar. Jadi persemaian akan dibangun secara bertahap. Nah, kalau manajemen mau membangun langsung 1000 hektar untuk target tanam persemaian untuk target tanam 1000 hektar, meskipun penanaman per tahun pada awalnya 200 hektar ya nggak masalah. Tapi kalau manajemen merasa rugi, yaitu tadi siapkan luasan persemaian untuk target tanam sesuai blok RKT, tapi pembangunan harus bertahap menyesuaikan dengan target tanam per tahunnya. Kalau 200 hektar kapasitas harus 200 untuk menghasilkan bibit dan bisa menanam dalam 1 tahun untuk target tanam 200 hektar. Tahun depan tambah, ya kita harus tambah lagi persemaian, sehingga pada akhirnya setelah kita mampu melaksanakan silin dengan baik, perluasan persemaian itu kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan target tanam sesuai dengan luasan blok RKT. Jadi begitu, artinya tahapan-tahapan dalam pembangunan persemaian harus efektif dan efisien. Efektif artinya yang setelah persemaian yang dibangun mampu dan sesuai dengan target tanam yang kita rencanakan. Jangan lebih, jangan dengan kurang. Artinya apa? Persemaian memproduksi bibit per bulan atau per tahunnya untuk memenuhi kebutuhan penanaman target yang kita buat, itu efektif. Tapi kalau persemaian melebihi kemampuannya, melebihi target tanam, itu tidak efektif, kurang juga tidak efektif. Makanya harus sesuai. Jadi itu semoga dimengerti. Jangan sampai kita bikin persemaian besar, target tanam kecil sehingga bibit membludak, atau sebaliknya persemaian kecil, target tanam besar, kurang bibit siap tanamnya. Nah itu tadi, kalau tidak mau terlalu besar biaya sementara atau bibit terlalu banyak yang siap tanam, target tanam masih kecil, ya kita harus bertahap pembangunan sesuaikan dengan perubahan-perubahan target tanam. Kalau 200 hektar kapasitas bibit persemaian harus menghasilkan bibit siap tanam ya 200 hektar. Kalau menambah lagi di tahun berikutnya, kita tambah sesuai dengan luasan yang ditambah tadi, dan seterusnya sampai menemukan titik akhir sesuai dengan luasan blok RKT. Jadi itu semoga dipahami lagi. Maaf itu bahasa saya ya tidak ilmiah mungkin, tapi ya semoga dipahami. Terima kasih, ditunggu bincang-bincang berikutnya.